Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan menyelami salah satu kisah paling abadi yang pernah ada. Sebuah cerita tentang iman, kesabaran, dan juga takdir. Ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Dari titik paling rendah, dari jurang pengkhianatan, sampai ke puncak kekuasaan. Yuk, kita mulai aja. Coba deh bayangin, apa bisa sebuah mimpi sampai mengubah takdir seseorang? Nah, kita mulai dari pertanyaan ini, karena inti dari keseluruhan cerita yang akan kita bahas ini, ya berawal dari situ, dari satu mimpi kenabian. Mimpi inilah yang nanti akan menguji seorang pemuda, dan pada akhirnya justru menyelamatkan seluruh bangsa. Oke, jadi cerita kita ini dimulai dari seorang pemuda, namanya Yusuf, putra dari Nabi Yakub. Dan dia ini bukan anak biasa loh, dia itu putra yang paling disayang sama ayahnya. Dan ini bukan tanpa alasan ya, karena karakter Nabi Yusuf itu emang luar biasa mulia. Dari sejak kecil, Yusuf itu udah terkenal baik hati, parasnya rupawan, dan akhlaknya itu loh mulia banget. Makanya ayahnya sayang sekali sama dia. Tapi, nah ini dia yang menarik. Status istimewa Yusuf ini, yang sebetulnya kan karena karakternya yang baik, malah jadi pemicu konflik besar nantinya. Kasih sayang ayahnya yang begitu dalam itu, ternyata bikin saudara-saudaranya jadi cemburu berat. Dan inilah mimpi yang tadi kita bahas. Sebuah visi yang luar biasa kan? Waktu Yusuf menceritakan ini ke ayahnya, Nabi Yakub, beliau langsung paham. Ini bukan mimpi biasa. Ini pertanda besar. Tapi dengan sangat bijaksana, beliau langsung kasih peringatan. Jangan ceritakan ini ke saudara-saudaramu. Kenapa? Karena beliau khawatir mimpi ini malah bikin rasa iri mereka makin menjadi-jadi. Dan ternyata, kekhawatiran sang ayah itu kejadian juga. Disinilah cerita kita mulai masuk ke babak yang tragis. Rasa cemburu itu udah membutakan hati saudara-saudaranya, sampai mendorong mereka buat melakukan sesuatu yang, mengerikan. Coba kita lihat gimana ceritanya. Coba bayangin, dalam sekejap takdir Yusuf jungkir balik. Dari rasa cemburu, saudara-saudaranya membuat rencana licik, menipu ayah mereka sendiri dan membawa Yusuf pergi. Puncaknya, Yusuf dilempar ke dalam sumur, ditinggalin gitu aja. Tapi takdir berkata lain. Dia ditemukan oleh para musafir, dibawa ke Mesir, dan dijual sebagai budak. Dari anak kesayangan, jadi korban konspirasi, sampai akhirnya jadi budak di negeri orang. Oke, jadi sekarang Yusuf ada di Mesir. Dia dibeli oleh seorang pejabat tinggi, Al-Aziz. Mungkin kelihatannya nasibnya sedikit membaik ya, dari sumur ke rumah pejabat. Tapi, jangan salah, ujiannya ternyata masih panjang. Malah, disinilah imannya, kesabarannya, bakal diuji dengan cobaan yang jauh lebih berat lagi. Nah, ini dia ujiannya. Sebuah pilihan yang super sulit. Di satu sisi, ada godaan duniawi yang sangat kuat. Istri majikannya sendiri mencoba buat merayunya. Tapi di sisi lain, ada rasa takutnya kepada Tuhan. Dan di tengah tekanan yang begitu besar, Yusuf memilih untuk menolak. Dia tetap teguh sama imannya, sama integritasnya. Benar-benar luar biasa. Tapi, apa yang terjadi setelah dia menolak? Apakah dia dipuji? Enggak. Malah sebaliknya. Walaupun dia nggak bersalah sama sekali, dia difitnah. Dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Ini mungkin titik terendah dalam hidupnya ya. Dari anak seorang nabi, jadi budak, sekarang malah jadi narapidana. Karena tuduhan palsu. Tapi seringkali kan gitu ya, justru di titik paling gelap, cahaya harapan itu muncul. Nah, dari dalam penjara inilah ceritanya mulai berbalik. Kita masuk ke babak baru, di mana sebuah anugerah istimewa yang dimiliki Yusuf bakal jadi kunci kebebasannya. Kunci kebangkitannya yang sangat dramatis. Anugerah apa itu? Penafsiran mimpi. Jadi, walaupun dia di penjara, di tempat yang serba terbatas, Yusuf itu nggak pernah kehilangan imannya. Dia malah pakai kemampuannya yang dari Tuhan ini buat bantu sesama tahanan menafsirkan mimpi mereka. Dan kemampuan yang akurat ini, beritanya mulai kedengeran sampai keluar tembok penjara. Angka 7. Angka ini jadi kuncinya. Kenapa? Karena Raja Mesir saat itu dapat mimpi yang aneh banget dan bikin semua orang bingung. Mimpinya ada 7 sapi gemuk, dimakan sama 7 sapi yang kurus kering. Nggak ada satupun penasihat kerajaan yang ngerti artinya. Sampai akhirnya ada yang ingat. Tunggu dulu. Kayaknya ada pemuda di penjara yang jago banget menafsirkan mimpi. Dan benar aja, Yusuf dipanggil. Langkah pertama, dia langsung menafsirkan mimpi itu. Dia bilang, ini artinya bakal ada 7 tahun masa panen yang melimpah, tapi bakal diikuti sama 7 tahun paceklik yang parah banget.
Tapi, ini yang paling keren. Langkah kedua, Yusuf nggak cuma nunjukin masalah, dia langsung kasih solusi. Dia kasih saran ke raja, simpan gandum sebanyak-banyaknya selama 7 tahun yang subur. Dan langkah ketiga, raja benar-benar terkesan sama kebijaksanaannya, Yusuf langsung dibebaskan. Dan gak cuma itu, dia diangkat jadi bendahara negara. Luar biasa kan? Dari penjara langsung jadi orang paling berkuasa kedua di Mesir. Nah, sekarang kita sampai di puncak cerita yang paling emosional. Bertahun-tahun berlalu, dan masa lalu yang coba dikubur dalam-dalam, akhirnya datang lagi menemui Yusuf. Tapi dalam kondisi yang gak akan pernah ada yang menyangka. Ternyata, masa paceklik yang dulu diramalkan Yusuf beneran terjadi. Dan paceklik ini maksa saudara-saudaranya buat datang ke Mesir buat cari makanan. Dan coba bayangin, mereka datang, memohon bantuan, berhadapan langsung dengan Yusuf. Tapi mereka sama sekali nggak sadar kalau pejabat tinggi di depan mereka ini adalah adik yang dulu mereka buang ke sumur. Setelah Yusuf akhirnya mengungkapkan siapa dirinya, coba bayangkan posisinya. Dia punya semua kekuasaan di tangannya. Dia bisa aja balas dendam, tapi apa yang dia lakukan? Dia memaafkan mereka. Memaafkan sepenuhnya. Ini adalah momen puncaknya. Setelah semua penderitaan yang dia alami, dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dia malah menunjukkan belas kasih yang gak ada batasnya. Ini bukti kebesaran hati dan kekuatan imannya yang sesungguhnya. Dan akhirnya, seluruh keluarga pun bersatu kembali di Mesir. Ayahnya, Nabi Yakub, juga datang. Dan di saat itulah mimpi masa kecil Yusuf akhirnya jadi kenyataan. 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud di hadapannya. Ceritanya kembali ke titik awal, membuktikan kalau rencana dan janji Tuhan itu pasti akan terwujud. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang luar biasa ini? Banyak banget ya. Tentang kesabaran saat kita lagi diuji berat, tentang pentingnya integritas, menjaga diri dari godaan. Kita juga lihat sendiri kan, betapa dahsyatnya kekuatan dari memaafkan. Dan yang paling utama, soal kepercayaan yang gak goyah sedikit pun sama rencana Tuhan, bahkan ketika kita lagi di titik terendah sekalipun. Kejujuran itu pada akhirnya pasti akan membawa kehormatan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dari semua cobaan yang Nabi Yusuf hadapi, dari semua pelajaran yang ada di dalamnya, kira-kira pelajaran mana sih yang paling berharga dan paling relevan buat kehidupan kita sekarang ini? Apakah tentang kesabarannya, integritasnya, atau mungkin kekuatan untuk memaafkan? Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kisah ini.